Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Amsal pasal 1 pada ayat yang ke-7 demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku di dalam Tuhan, salah satu perasaan yang dimiliki manusia adalah rasa takut. Rasa takut ini berbeda dengan rasa cemas. Karena kecemasan dimulai dari sikap atau antisipasi terhadap hal-hal yang masih samar, yang belum nyata. Sedangkan ketakutan muncul saat hadirnya dan adanya sesuatu yang nyata. Misalnya, kita ada di salah satu tempat, tiba-tiba muncul sesuatu yang menakutkan. Misalnya, binatang-binatang buas atau apapun itu. Itulah rasa takut, sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata. Nah, saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa ketakutan memang bisa diselesaikan dengan banyak cara. Misalnya, menghindar dari yang ditakuti, atau menghilangkan atau melenyapkan apa yang ditakuti. Namun dalam hubungannya dengan Tuhan, apa yang harus dilakukan? Saudaraku, Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan tidak sama dengan rasa takut pada sesuatu yang menakutkan dalam dunia ini, seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti menghindar, menyingkir, dan lain sebagainya. Tetapi takut kepada Tuhan adalah mengharuskan manusia membangun hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Takut kepada Tuhan adalah hidup taat kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Karena itu manusia dipanggil untuk hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Sebab manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan tangannya sendiri dan segambar dan serupa dengan diri Allah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27.
Itulah yang mengharuskan manusia mencerminkan hidup ilahi di dalam hidup setiap hari. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan hidup ilahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebagaimana Tuhan adalah sempurna, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan termulia, harus sempurna di dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 pada ayat 46. Saudaraku, menjadi sempurna adalah berjalan sesuai kehendak Allah. Dan ini adalah sikap anak-anak Tuhan atau tindakan manusia, tindakan orang-orang percaya yang takut kepada Tuhan. Yang mengharuskan kita anak-anaknya mendengar dan memenuhi panggilan Allah untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Saudaraku di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dalam percaya. Hidup yang bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah semata-mata. Dan mengakui akan Allah serta mengalami perjumpaan dengan Allah secara sungguh-sungguh, yang adalah sumber hidup kita manusia. Nah, saudaraku, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar hidup taat di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat kita menemukan harga diri kita yang sesungguhnya. Akan membuat kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Karena akan membuat kita menjauhi segala kejahatan dan menghargai diri kita sendiri. Dengan selalu mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita akan terus taat kepada Tuhan. Dan saudaraku, Allah menghendaki agar kita menyambut kehendak-Nya serta hidup di dalamnya. Dan Allah meminta kita agar kita benar-benar hidup sesuai kehendak-Nya. Kita percaya bahwa orang yang taat kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kehendak Allah, akan diberkati. Tuhan akan menambahkan segala apa yang kita miliki, bahkan yang tidak kita miliki pun akan ditambahkan kepada kita. Ayat kesayangan kita semua, di mana Tuhan Yesus mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat 33. Saudaraku di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dalam percaya. Hidup yang bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah semata-mata. Dan mengakui akan Allah serta mengalami perjumpaan dengan Allah secara sungguh-sungguh, yang adalah sumber hidup kita manusia. Nah, saudaraku, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar hidup taat di hadapan Tuhan, maka itu akan membuat kita menemukan harga diri kita yang sesungguhnya.
akan membuat kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Karena akan membuat kita menjauhi segala kejahatan dan menghargai diri kita sendiri. Dengan selalu mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita akan terus taat kepada Tuhan. Dan saudaraku, Allah menghendaki agar kita menyambut kehendak-Nya serta hidup di dalamnya. Dan Allah meminta kita agar kita benar-benar hidup sesuai kehendak-Nya. Kita percaya bahwa orang yang taat kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kehendak Allah akan diberkati. Tuhan akan menambahkan segala apa yang kita miliki, bahkan yang tidak kita miliki pun akan ditambahkan kepada kita. Ayat kesayangan kita semua, di mana Tuhan Yesus mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat 33. Saudaraku di dalam Tuhan, menjadi manusia yang takut akan Allah berarti menjadi manusia yang mendengarkan firman Tuhan, yang tekun merenungkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita memahaminya dan kita hidup sesuai kehendak-Nya. Dan saudaraku, dengan takut kepada Tuhan, maka manusia menyadari akan hakikatnya sebagai ciptaan Allah. Karena itu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus takut, kita harus taat dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kita harus setia mendengarkan firman Allah agar kita memahami kuasa Allah dan kehendak Allah, kebenaran Allah dalam hidup kita. Kebenaran, saudaraku, tidak bisa ditemukan selain setia mendengarkan firman Allah. Paulus mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itu saudaraku, orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki hidup taat kepada Tuhan dan tekun dalam membaca firman Allah serta merenungkannya setiap saat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan harus memiliki hidup dan kehidupan yang tunduk dan berakar kepada Allah. Tunduk dan takut kepada Tuhan akan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi manusia yang berbobot. Karena itu kebenaran hendaknya mewarnai seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, kebenaran adalah kesucian Allah yang dinyatakan kepada manusia melalui firman-Nya. Bahkan nyata di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Kebenaran yang menyediakan korban pendamaian dan memperdamaikan orang-orang beriman di dalam Yesus Kristus. Seperti kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kebenaran yang mengampuni dosa, kebenaran yang memberi hidup.
Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, maka seluruh kehidupan kita harus kita tundukkan di bawah kebenaran Allah. Allah adalah Alfa dan Omega. Karena itu kita harus meletakkan segala sesuatu pada kebenaran Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya harus menggemakan kebenaran Allah ini dimanapun, kapanpun, dan dalam segala perkara hidup kita, segala persoalan hidup kita. Karena itu saudaraku, marilah kita hidup takut akan Tuhan, dan kita terus memiliki hidup dan kehidupan yang tunduk dan berakar kepada Allah, agar hidup dan kehidupan kita selalu diberkati. Dengan memilih takut kepada Tuhan berarti memilih hidup dan kebahagiaan. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.